Ya pervi, frío. Freddy, frío. Halo Sob. Kali ini kita akan mengupas sebuah film yang berjudul The Soldier tahun 2019. Film yang berasal dari Rusia ini menceritakan kisah nyata seorang prajurit termuda dari kolonel Uni Soviet pada saat Perang Dunia Kedua. Anak ini masih berusia 6 tahun dan pada usia itu dia sudah diberi penghargaan oleh para tentara Uni Soviet. Oke, bagaimana anak ini kok bisa jadi tentara? Oke Sob, tidak usah lama-lama, langsung saja kita mengulasnya. Namun sebelum lanjut, untuk kaum rebahan, simetriskan posisi rebahan dan siapkan kopinya dulu Sob. Dan sebelumnya intro. Film ini dikutip dari kisah nyata. Film ini menampilkan seorang anak yang berusia 6 tahun, yang bernama Sergi. Anak ini tinggal bersama ibu dan kakaknya yang masih berusia 10 tahun, di Tesakrin, Rusia. Sebelumnya Sergi telah melalui masa-masa mencekam di mana pada masa itu adalah puncak-puncaknya Perang Dunia Kedua. Ayahnya telah gugur, sedangkan kakaknya telah tewas digantung oleh para tentara Nazi di Jerman. Setelah musim panas 1942, pasukan Jerman tiba-tiba kembali dan mulai membantai penduduk desa di sana. Peristiwa itu membuat ibunya dan menyuruh anaknya untuk segera pergi. Namun naas ibunya saat itu tewas ditembak oleh tentara Nazi. Bersamaan dengan itu peristiwa besar terjadi, di mana pada saat itu juga telah terjadi pertempuran antara Jerman dan Rusia, yang terkenal sebagai Perang Stalingrad. Karena ketakutan, Sergi pun lari menjauh dari desa. Sergi pun lari sendirian, lari ke hutan. Ia tidak tahu tujuannya, yang ia pikirkan hanyalah ibunya. Ia pun ketakutan dan berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Seharian Sergi keliling dan akhirnya ia menemukan sebuah sungai. Setelah ia meminum sedikit air, Sergi pun tiba-tiba melihat tentara Jerman. Melihat itu Sergi pun ketakutan dan bergegas untuk bersembunyi. Di balik pohon Sergi melihat dan mendengar sendiri rencana mereka. Saat itu ia kelaparan dan berharap para tentara itu akan menyisahkan makanannya. Untungnya setelah beberapa saat para tentara Jerman itu pun pergi. Tampaknya para tentara itu sedang terburu-buru, sehingga mereka menyisahkan banyak makanan. Selama seminggu Sergi mengembara di dalam hutan sendirian. Sergi terus berjalan tanpa menyerah dan meninggalkan tanda di dasar tanah. Di sana dia memakan buah-buahan dan minum air dari tetesan embun dedaunan. Suatu ketika tiba-tiba rudal terjatuh di belakangnya. Hal itu membuat dia tersungkur dan hampir membuatnya pingsan. Namun dalam kondisi seperti itu Sergi masih bisa berjalan. Ia mendengar suara burung yang berterbangan. Hal itu menunjukkan ada seseorang yang melintasi hutan saat itu. Sergi pun mencoba menjauh dan bersembunyi. Sergi memimpikannya ibu dan kakaknya yang saat itu masih hidup dengan tenang. Sergi pun terbangun. Namun tubuhnya lemas karena kurangnya minuman. Dan pada saat itu juga hujan pun turun. Hal itu sedikit membuat Sergi lega dan kemudian ia meminum air hujan itu. Namun hal itu masih kurang dan cukup untuk memulihkan kondisinya saat ini. Namun setelah hujan turun, Sergi ditemukan oleh para tentara Rusia yang pada saat itu sedang berpatroli. Ia ditemukan oleh seorang mayor yang bernama Mikhail. Pada saat itu pasukan pun merawatnya karena mengetahui Sergi adalah korban pembantaian oleh para tentara Jerman. Sergi pun dibawa ke Stalingrad untuk dirawat. Di sana merupakan kamp tentara Uni Soviet untuk menjaga daerahnya dari penyerangan tentara Jerman. Sergi dirawat oleh wanita cantik yang bernama Nina. Di sana Nina juga bersedia untuk menjadi ibu angkat dari Sergi. Sergi pun melihat para tentara yang terluka bahkan gugur. Hal itu membuat Sergi terobsesi untuk membantu mereka. Nina pun mengingatkan Sergi untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi semua masalah. Di sana dia juga sering dijenguk oleh Mayor Mikhail. Sergi pun lebih cepat akrab dengan Mikhail, karena sepanjang hidupnya dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Sergi pun menceritakan semua peristiwa yang ia lihat, mulai dari para tetangganya yang dibantai Nazi hingga kakak dan ibunya yang telah tewas dibunuh dan dibantai. Hal itu membuat Mikhail terharu mendengarnya. Mikhail pun menunjukkan sebuah pistol terbaiknya kepada Sergi. Hal itu dilakukan Mikhail untuk mengembalikan semangat bocah 6 tahun ini.
Sementara itu Nina sebenarnya memendam rasa cinta kepada Mikhail, namun tampaknya Mikhail adalah pria yang selalu menyembunyikan perasaannya. Nina selalu memperhatikan Mikhail, namun Mikhail membalasnya dengan kesombongan. Yah, intinya Mikhail adalah pria yang so jual mahal. Nina sebenarnya hanya ingin membuat Mikhail ceria, karena sejak kecil ia selalu melihat Mikhail tampak sedih, namun upayanya itu selalu dicampakkan oleh Mikhail. Di sana Sergei selalu diajarkan seluk-beluk dalam peperangan. Beberapa prajurit juga selalu mengajarkannya cara menggunakan peralatan tempur. Hal itu membuat semangat Sergei makin tinggi. Keesokan harinya para tentara Jerman datang kembali dan kemudian menyerang mereka. Namun kekuatan pertahanan mereka berhasil memukul mundur para kolonial Jerman itu. Disinilah titik awal puncak perang Stalingrad. Mikhail teringat dengan Sergei dan kemudian kembali menjenguknya. Di sana Mikhail merasa ibah melihat Sergei. Jauh sebelumnya Sergei juga telah menganggap Mikhail seperti ayahnya sendiri. Pada saat itu juga Mikhail langsung bersedia untuk mengadopsi Sergei. Mikhail juga memberikan hadiah untuk Sergei, yang mana, yaitu sebuah seragam tentara. Tampaknya Sergei sangat menyukai pakaian itu. Namun beberapa saat pasukan tentara musuh tiba-tiba menyerang secara tidak terduga. Hingga akhirnya membuat para tentara banyak yang gugur. Di sana Sergei pun panik melihat para tentara yang terluka itu. Salah satu perawat mengingatkan Sergei agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Perkataan itu membuat Sergei bersemangat lagi dan mulai membantu para tentara yang terluka itu. Ia juga membantu membacakan surat yang dibawa oleh salah satu tentara yang luka pada bagian matanya. Setelah peristiwa itu, Mikhail membawanya untuk jalan-jalan. Namun saat itu mereka melihat bahwa pusat telekomunikasi mereka telah hancur akibat ledakan. Hal itu membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Melihat itu Sergei langsung menawarkan dirinya untuk menjadi pengantar surat atau pesan. Melihat semangat Sergei, Mikhail pun merestuinya. Tugas tersebut membuat Sergei merasa gembira. Para tentara lainnya juga heran melihatnya. Sergei pun langsung membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Mikhail. Pada suatu saat dia berkeliling sendirian di dekat kamp, Sergei menggunakan teropongnya dan ia terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup. Sergei melihat bahwa para tentara Jerman telah memantau mereka di balik tumpukan jerami. Ia pun langsung melaporkannya kepada prajurit saat itu. Awalnya para prajurit menganggapnya hanya lelucon, sehingga mereka hanya membawa sedikit prajurit ke sana. Namun ternyata ucapan Sergei itu benar. Dan pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan beberapa prajurit mata-mata Jerman itu, dan Sergei pun berhasil mengamankan sebuah monitor. Kejadian itu membuat Sergei diapresiasi oleh Mikhail dan juga tentara lainnya. Pada esok harinya tentara Jerman itu kembali menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak lagi. Guncangan dari ledakan itu membuat Sergei sedikit terhambat dalam mengirim surat perintah. Salah satu prajurit memperingatkannya bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya untuk Sergei, maka dari itu ia menyuruh Sergei untuk kembali. Ketika ia kembali, ia bertemu dengan salah satu prajurit yang sedang sekarat. Prajurit itu berpesan bahwa dirinya harus menyambung kabel telekomunikasi darurat yang sebelumnya telah terputus. Karena hal itu membuat para prajurit itu susah berkomunikasi dengan komandan. Mendengar itu Sergei langsung nekat pergi untuk menyambungkan kabel yang telah terputus itu. Dan pada akhirnya komunikasi pun terhubung berkat perjuangan dari Sergei. Esoknya para prajurit melakukan patroli untuk melihat kondisi rakyat. Di sana Sergei juga bertemu dengan teman barunya. Mikhail juga menempatkan Sergei di posisi yang istimewa. Namun di saat perjalanan menuju kamp, tiba-tiba mereka kembali dibom oleh tentara Jerman. Namun untungnya Mikhail dan Sergei berhasil selamat. Mikhail melihat kondisi desa yang telah porak-poranda. Ia merasa bahwa keadaan akan semakin memburuk, mengingat para tentara Jerman adalah pasukan yang keras kepala dan juga kejam. Malam harinya Mikhail pun mengajak Sergei untuk berbincang-bincang berdua. Di sana Mikhail mengatakan bahwa rintangan akan semakin sulit, dan Sergei pun harus tangguh menghadapinya. Namun belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba musuh kembali menyerang. Bom pun diluncurkan secara bertubi-tubi. Sampai akhirnya membuat Mayor Mikhail terhempas, dan kemudian tertimpa oleh reruntuhan kayu. Saat itu hanya Sergei lah yang mendekat darinya. Ia berusaha mengangkat kayu itu,
Namun karena tak mampu ia melaporkannya kepada beberapa prajurit. Singkat cerita, para prajurit berhasil menahan serangan dan Mayor Mikhail pun berhasil diselamatkan. Dan Sergei pun diberikan penghargaan karena aksi heroiknya itu. Namun sementara itu, Sergei pun sementara sedih karena melihat ayahnya terluka parah. Namun untungnya peristiwa itu adalah akhir dari peperangan. Setelah para prajurit mengkonfirmasi bahwa para tentara Jerman telah mundur dari Stalingrad, mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman dari tentara Jerman. Sergei pun dibawa oleh mereka sampai tumbuh dewasa. Dan film pun selesai.